Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Yesi Kumala Dewi dari kelas Sosiologi 2019A. Di sini saya akan menjelaskan mengenai teori kritis yang digagas oleh Herbert Marcuse. Sebelum kita membahas mengenai Herbert Marcuse, saya akan membahas sedikit biodata tentang Herbert Marcuse. Saya akan menjelaskan salah satu tokoh teori kritis yang digagas oleh Herbert Marcuse, yaitu tentang rasionalitas teknologis. Sebelum membahasnya, kita akan menjelaskan biodata secara singkat tentang Herbert Marcuse. Herbert Marcuse lahir di Berlin, Jerman pada tanggal 19 Juli tahun 1898 dan meninggal di Stanford pada tanggal 29 Juli 1979 di umurnya yang ke-81 tahun. Beliau adalah seorang filsuf Jerman Yahudi, teoretikus politik, dan sosiolog. Beliau juga merupakan salah satu anggota Frankfurt School. Beliau dikenal sebagai bapak gerakan kiri baru dengan karya terbaiknya yaitu Eros and Civilization, One Dimensional Man, dan The Aesthetic Dimension. Marcuse adalah intelektual yang memberi pengaruh besar pada gerakan kiri baru dan gerakan mahasiswa pada tahun 1960-an. Kehidupan Marcuse sempat diisi dengan mengelola sebuah penerbitan toko buku tua milik keluarga sembari menyunting beberapa karya filsafat dan seni pada masa itu. Ketertarikan Marcuse semakin mencuat ketika beliau membaca karya fenomenal dari Heidegger, Sein und Zeit tahun 1927 yang menjadi pokok perhatian dunia filsafat. Setahun kemudian, Marcuse memutuskan untuk meniti kembali karya akademisnya ke Universitas Freiburg. Di sana, Marcuse sempat bekerja sebagai asisten pribadi Heidegger, sekaligus menjadi salah satu anak didik Heidegger. Akan tetapi, kerjasama ini tidak berlangsung lama karena adanya perbedaan sikap politik dan ideologis antara Marcuse dan Heidegger. Situasinya pun bertambah sulit dan runyam ketika Heidegger secara tegas ambil bagian dalam kegiatan akademis yang mendukung Nazi. Konflik berpuncak ketika Marcuse menganggap bahwa Heidegger menjegal karya akademisnya ketika sedang mempersiapkan habilitas. Karir akademis Marcuse di Universitas Freiburg pun tamat. Melihat kesulitan itu, Hassel mengirim 10 surat kepada kurator Universitas Frankfurt, Kurizert, untuk memberikan rekomendasi kepada Horkheimer agar dapat bergabung dengan Institut Penelitian Sosial Frankfurt. Marcuse meninggalkan Freiburg pada tahun 1932 menuju ke Frankfurt. Setelah mempertimbangkan dengan matang posisi filsafat Marcuse, Horkheimer menerima dia bergabung. Setahun kemudian, Marcuse menyusul ke Jenawa untuk diserahi tugas menggarap bidang teoritis dan kritik ideologi bersama Horkheimer dan Adorno. Tugas tersebut merupakan penghargaan besar dan pengakuan resmi atas kesulitan formasi akademis filosofis Marcuse. Dari situ, mereka membawa institut pada posisi yang prestisius dalam sejarah pemikiran filosofis kontemporer dengan teori kritis sebagai trademark institut. Minat terbesar mazhab Frankfurt dalam pengembangan teori kritis adalah menyusun sebuah teori tentang proses modernalitas dengan memahami rasionalitas suatu masyarakat. Melihat ke proses pencerahan yang diawali dengan kebangkitan fajar budi tersebut dari belenggu mitos dan teologi justru menjadi modal penindasan baru. Hal ini karena dialektika hanya dipandang secara positif ketika mampu memenuhi kemajuan teknologi dan menjamin kesempurnaan. Ironisnya, mitos-mitos positif tersebut justru telah mengekang harkat dan martabat kemanusiaan. Kemudian saya akan menjelaskan secara singkat apa itu rasionalitas teknologi. Kerjasama satu dimensi tidak dapat terlepas dari konsep rasionalitas teknologi Marcuse. Merujuk langsung perdebatan filsafat teknologi perihal posisi Marcuse adalah apakah dalam rasionalitas teknologi
teknologi dipahami sebagai bentuk syarat nilai atau netral dan pesimis atau optimis. Bagi Marcuse, rasionalitas teknologi merupakan pola pemikiran berdasarkan teknik yang menekankan sifat politis sebagai alat penindasan karena atas prinsip efisiensi, produktivitas, kelancaran, kepastian matematis, dan perhitungan untung rugi. Ukuran rasionalitas masyarakat adalah rasionalitas teknologi. Manusia dan masyarakat masuk ke dalam perangkap, penguasaan, dan manipulasi teknologi. Teknologi mampu menguraikan tenaga manusia bukan hanya dalam bidang industri, namun juga seluruh mata rantai kehidupan. Asal manusia dan masyarakat dapat dikuasai, digunakan, diperalat, dimanipulasi, dan ditangani, berarti manusia dan masyarakat sudah terjerat dalam sistem yang mutakhir ini. Kini malah dipakai teknologi yang awal mulanya sebagai alat emansipasi dari kekejaman alam, justru kini dipakai untuk menindas atau merepresi manusia. Karena itu, hal yang paling menonjol dalam masyarakat industri modern adalah toleransi represif, yaitu suatu toleransi yang memberi kesan seakan menyajikan kebebasan yang luas, padahal maksudnya tidak lain adalah untuk menindas. Kemajuan, kebebasan, otonomi, kehidupan sosial tidak diberi kesempatan semuanya sudah menjadi alat. Masyarakat dengan demikian menurut Marcuse lebih suka mempertahankan status quo bagi penganut sistem kapitalisme maupun penganut sistem sosialisme. Masyarakat modern juga tidak menunjukkan adanya penghapusan kelas. Bedanya, rakyat banyak termasuk kaum buruh mendukung kelangsungan sistem tersebut dan sekaligus ikut dalam sistem yang begitu mapan. Jika Marx mengemukakan bahwa kaum buruh mengeluh akibat pekerjaan yang berat dan membosankan, ditambah pula akibat upah buruh yang amat rendah bagi kaum pemodal, maka Marcuse mengatakan ini kaum buruh tidak mengeluh lagi dengan kerja kerasnya karena pemuasan kebutuhan terpenuhi. Kaum buruh tidak lagi revolusioner, mereka sudah menjadi para pembela sistem kerja itu sendiri. Hal ini berbeda ketika Marx merencanakan konsep pertentangan kelas antara kaum proletariat dan kaum borjuis. Bagi proletariat menjadi tertindas akibat ikut serta dalam kaum borjuis dalam kekuasaannya dengan memaksa agar produktivitas terus ditingkatkan. Akibatnya, kaum proletar hanya punya satu pilihan, yaitu antara hidup dan revolusi. Hal ini berbeda dari masyarakat industri modern. Kini telah terjadi suatu masyarakat berkelimpahan di mana semua kebutuhan manusia dapat terpenuhi. Meski kaum buruh tidak merasa dirinya diperbudak lagi, namun masih ada penindasan dalam bentuk yang berbeda. Energi fisik dibutuhkan untuk bekerja memang semakin berkurang. Namun, irama kerja yang rutin, monoton, terkungkung dalam bidang masing-masing menimbulkan ketegangan-ketegangan psikis. Keadaan buruh menjadi terselubung. Ia tidak lagi ditentukan oleh taatnya pada pemilik modal, melainkan keberadaannya diukur hanya sebagai alat pemerosot manusia menjadi benda. Dalam masyarakat teknologi modern, peran manusia tidak lagi menonjol. Teknologi sudah merupakan ungkapan kepentingan pribadi, bahkan kepentingan golongan yang dipaksakan pada banyak orang. Potensi emansipasi yang ada dalam diri individu tenggelam dalam teknologi. Masyarakat kini menjadi terrealisasi teknologi telah mengasingkan manusia dari kemanusiaannya. Akibatnya, manusia semakin tidak sadar bahwa mereka berada dalam keadaan teralienasi. Teknologi membangkitkan keinginan agar sistem tersebut dapat terus dipertahankan dan dikembangkan. Manusia seolah terjepit dalam satu lingkaran. Di satu pihak semakin besar tingkat produktivitas memungkinkan adanya peningkatan yang besar. Namun di sisi lain, satu-satunya alasan bagi konsumsi adalah dengan menjamin berlangsungnya produktivitas. Alat-alat produksi berkat kemampuan teknologi dengan mekanisme standarisasi dan otomatisasi seharusnya dapat membebaskan manusia dari keharusan kerja.
Industri kerja mengakibatkan ideologi instrumental memasuki bidang kehidupan lainnya. Meskipun pada kenyataannya tuntutan ekonomi dan politis memaksa untuk tetap mempertahankan dan meningkatkan waktu kerja. Akibatnya manusia hanya memperoleh pemuasan kebutuhan-kebutuhan semu belaka. Mereka tidak tahu apa yang mendorong untuk membeli dan menggunakan sesuatu. Manusia hanya sekedar membeli dan tidak timbul dari lubuk hatinya, melainkan hanya sekedar melihat orang lain. Manusia menjadi tidak otonom dalam bersikap. Teknologi bukan lagi suatu sarana pembebasan, tetapi menjadi sarana penindasan dalam bentuk baru. Manusia seharusnya mendobrak tekanan tersebut untuk memperoleh kebebasan. Namun, ia malah direpresi atau mengalami pengekangan oleh masyarakat secara keseluruhan, membuat manusia terbius sehingga pandangannya menjadi manusia satu dimensi. Hal ini memunculkan pertanyaan dengan tidak memiliki kesadaran akan dirinya, apakah manusia mampu memanfaatkan teknologi bagi kepentingannya sendiri atau teknologi telah mengarah kepentingannya. Jika teknologi yang mengarahkan manusia, berarti manusia teralienasi dalam perbudakan baru. Potensi emansipatoris yang ada jadi tenggelam akibat ketidaksadarannya. Ini berbeda dari alienasi kerja model Karl Marx. Pada Marx, kaum buruh sadar akan keterasingannya, sehingga mereka berharap melakukan revolusi. Sementara pada masyarakat industri modern, keadaan ini tidak pernah muncul. Mereka tidak pernah berpikir apakah mereka teralienasi dari lingkungannya. Strategi rasionalitas teknologi telah menyelubungi dunia nalar manusia. Penguasaan atas teknik dan produksi menjadi alat pengendalian sosial, sehingga lahirlah konsep rasionalitas teknologi tersebut. Melihat sifat totaliter itu, manusia semakin sulit untuk dipisahkan, bahkan semakin mempengaruhi nilai-nilai masyarakat. Masyarakat teknologis merupakan suatu sistem dominasi yang sudah bekerja dalam konsep dan konstruksi teknik sendiri yang secara a priori menentukan tuntutan-tuntutannya. Rasionalitas teknologi menandai adanya fetisme atau pemujaan terhadap teknologi. Selain itu, rasionalitas teknologi juga melahirkan reduksi estetik ketika proses transformasi teknologis di mana mampu mengubah penguasaan menjadi pembebasan. Kritik Marcus menyayat segi dominasi teknologi yang memuat sisi dualitas yang mampu membebaskan dan juga berpotensi menindas, dari rasionalitas teknologi menjadi rasionalitas politis. Dua hal yang terjadi dominasi adalah teknologi dan vice versa. Dasar teknologi menindas karena teknologi telah bercampur dengan keadaan balutan ideologis, sehingga teknologi tidak lagi dapat dikatakan sebagai sesuatu yang netral. Kritik Marcus terkait rasionalitas teknologi masyarakat industri maju menjadikannya sebagai salah satu jajaran filsuf teknologi romantisme distopia, seperti halnya Jacques Ellul dan Martin Heidegger. Marcus tetap bersikeras menolak netralitas teknologi dan percaya bahwa rasio teknik tidak dapat terbebas dari transformasi fundamental sosial. Campur tangan dominasi semakin menjadikan dari sifatnya yang netral, teknologi bahkan bukan lagi kesalahan politis karena hanya berfungsi untuk meningkatkan produktivitas buruh. Secara spesifik, desain teknologi dan aplikasi teknologi dalam bentuk masyarakat industri berbasis nilai dominasi atas manusia, sehingga teknologi tidak benar-benar bebas nilai tetapi dapat dikatakan termasuk dalam status quo. Itulah yang menjadi dasar pemikiran Marcus mengenai tentang rasionalitas teknologis. Sekian penjelasan saya mengenai rasionalitas teknologi yang digagas oleh Herbert Marcus. Mohon maaf apabila ada kesalahan kata maupun terdapat kata yang kurang berkenan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan sampai